Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dananjaya Arya Teja, dosen Prodi Teknik Elektro Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan Dharma Pendidikan terkait mata kuliah Elektronika Dasar. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS, yang mana 2 SKS teori dan 1 SKS untuk praktikum. Materi yang dibahas pada mata kuliah ini meliputi pengenalan komponen dasar elektronika, rangkaian dasar elektronika, karakteristik dioda dan transistor, teorema Norton, teorema Thevenin, kemudian ada power supply dan regulator, filter, penguat daya, dan proyek akhir. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip matematika, sains, dan rekayasa dalam menyelesaikan permasalahan teknik elektro. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan menganalisis sistem, komponen, atau proses teknik elektro untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan eksperimen, menganalisis data, dan menarik kesimpulan berbasis data eksperimen. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan perangkat dan teknologi modern dalam praktik keteknikan. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu bekerja dalam tim multidisiplin dan berkomunikasi secara efektif. Untuk praktikum, kami menggunakan Basic Electronic Trainer ini, yang mana kami akan kemas menjadi 14 kali pertemuan selama praktikum nanti untuk mendalami terkait dengan beberapa percobaan yang ada di trainer ini. Setelah mahasiswa menyelesaikan semua tugas yang terkait dengan trainer ini, maka nanti akan dilanjutkan dengan proyek tugas akhir yang akan dikerjakan secara berkelompok dan akan dipresentasikan pada saat pertemuan terakhir di akhir semester. Harapannya adalah mahasiswa terus berpikir inovatif, kreatif, kritis, dan selalu mengembangkan semangat belajarnya. Demikian, berikut adalah video saya ketika mengajar mata kuliah dasar elektronika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap, gerak. Lapor presiden baru rumah lengkap, menyelesaikan pelaksanaan belajar. Ya. Mau nih belajar, berulang ulang. Selesai. Selamat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sehat? Jadi hari ini materi kita yaitu power supply dan ada yang tahu apa itu power supply? Yang tahu kan? Sumber energi dari perangkat elektronik. Baterai, sumber energi, apa lagi? Apa lagi? Power supply itu kira-kira apa? Sesuatu yang menyediakan energi untuk menyediakan supply listrik untuk perangkat elektronik. Oke, jelasnya nanti kita bahas di sini ya. Jadi capaian pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah kita memahami prinsip kerja dari power supply. Ya, mulai dari rangkaian awal sampai akhir. Nah, kita yang kedua yaitu kita dapat menganalisis power supply. Misalkan nih, power supply ini tegangannya kurang, kita harus siapkan. Power supply ini banyak riak atau banyak noise-nya, kita harus siapkan. Kemarin kita sudah tahu kalian sudah menulis mencatat terkait dengan AC. Arus AC itu arus yang seperti apa? Arus AC itu arus yang kayak gimana? Arus bolak-balik itu kayak gimana? Ya, dia punya siklus ketika berada di posisi positif, kemudian berubah ke posisi negatif terus selama kontinu.
ya selama periode tertentu ya. Jadi positif negatif, makanya harus AC itu kalau dipegang dia berubah. Bedanya dengan arus DC apa? Ada yang tahu? DC itu searah, kalau dipegang itu enggak? Ya, kalau tegangan kecil ada baterai itu, baterai yang ada di sini nggak ada kontrol ya. Kemudian kalau baterai yang di sini itu enggak ada. Cuma DC yang dia itu voltasenya besar di atas 1000 volt bukan tertentu. Apalagi kalau misalkan kita nggak pakai safety atau tangan kita basah misalkan, nah itu ada ya. Nah, jadi beberapa device atau peripheral yang kita pakai ya, untuk power supply dan regulator itu biasanya di seperti ini. Bila ada kan? Belum pernah lihat ya? Belum pernah lihat. Oke. Nah, nilainya ada cuma masih dilakukan di desain. Nah, kemudian jadi berdasarkan fungsinya, ya, power supply-nya ada tiga jenis. Pertama yang regulasi, ya, yang mana power supply itu dia akan menjaga tegangan itu agar dia tetap sesuai dengan input yang diberikan di awal. Misalkan tes telepon ini punya volt, ada di batas teleponnya. Nah, kalau misalkan dibaca biasanya tiap-tiap contoh beda ya. Kalau dengan saya itu Asus dia 19 volt 2,375 ampere. Nah, 19 volt ini dia konstan, ya tetap diberikan terus-menerus, ya sampai dia dicabut. Ya. Kemudian yang unregulated ini, dia bisa ya berubah terkait dengan beban yang dipakai. Misalkan ini beban antara laptop dengan HP kan berbeda. Misalkan charger ini lebih besar, cas HP bisa cas laptop. Ketika cas laptop ya, dia menggunakan 19 volt 3 ampere. Kemudian nanti ketika kita cas HP, misalkan HP kan maksimal 5 volt 2 ampere. Jadi dia bisa turun atau bisa sesuai dengan beban yang kemudian yang disebut power supply ya, dia sesuai kebutuhan ya. Dia punya range dari 5 volt sampai 20 volt ya. Nah, kita harus atur berdasarkan ya, beban yang kita pakai. Misalkan beban yang kita pakai adalah sistem atau sistem yang kecil ya, yang laptop ya. Nah, dia biasanya pakai 12 volt tuh. Tapi kita atur knobnya biasanya. Nah, ini kan kalau di sini ini pakai tombol ya untuk atas bawahnya gitu ya. Untuk aturan ini pakai tombol. Tetapi sometimes ini ada knob di sini di equalizer ini ya. Kita bisa putar knobnya ya, sesuai yang kita inginkan. Misalkan 12 volt ya, kita putar 12 volt. Jadi ada 3 jenis berdasarkan fungsinya. Kemudian jenis power supply yang pertama, ini ada DC power supply. Ya, DC power supply itu dia apa fungsinya? Ada dua nih. Dia mengubah dari DC ke AC. Jadi bukan hanya AC. Kalau misalnya kita punya baterai, 12 volt, itu kan DC. Tapi kita membutuhkan sesuatu yang AC. Saya mau ngecas aplikasi, saya mau ngecas HP. Gimana caranya? Ini konversi dulu ke AC. Atau kalau enggak, contoh simpelnya motor atau mobil. Ya. Kita menggunakan sumber dari aki. Aki itu kan DC. Kita pakai sumber dari aki. Kemudian dia pakai konversi ya menjadi AC. Misalkan dari situ nanti kita bisa nyolong ke adaptor kita ya. Misalkan kita pakai HP atau pakai laptop buat ngecas, bisa misalkan
yang tipe step up ya untuk menaikkan biasanya misalnya kalau di dalamnya si komponen AC kosong itu ya ada lilitan yang nah itu fungsinya itu komponen ini namanya transformator yang bisa menaikkan tegangan misalnya dari 20 volt sampai 200 atau turunkan tegangan. Kalau turunkan tegangan ini kayak charger HP kalian atau charger laptop kalian dari 220 volt AC yang ada di dinding ini diturunkan dulu jadi 12 volt atau 5 volt kemudian baru berubah jadi DC agar bisa untuk ngecas. Kalau dari sumber tegangan langsung masuk ke laptop ini kan AC, padahal laptop ini kan DC, dia langsung terbang. Jadi harus ada mekanisme dulu untuk mengubah dari AC ke DC biar dia bisa terbang. Kemudian yang selanjutnya ada SMPS atau switch mode power supply. Ini biasanya dipakai di komputer PC, di komputer PC, di dalamnya, ya. Jadi dari sumber tegangan ini masuk ke sana, di SMPS, baru dari situ didistribusikan ke motherboard, kemudian blok PD dan blok PD lain. Kemudian ada programmable power supply. Nah, ini bisa salah satu fiturnya adalah bisa menyimpan memori karena di sini ada dua channel nih, channel A dan channel B. Channel A biasanya saya pakai untuk memberikan tegangan 12 volt. Kemudian channel yang kedua saya biasanya gunakan untuk mengukur 24 volt. Nah nanti ketika power supply ini dimatikan, ketika kita lagi ya kita tinggal pilih channel 1 atau channel 2 sesuai. Kemudian ada UPS. Nah ini sering kita lihat UPS ini adalah sesuatu yang bisa menyimpan energi listrik. Isinya apa? Kapasitor. Ya kan sudah belajar kapasitor untuk pengisian dan pengosongan energi listrik. Nah dalamnya power bank ini kebanyakan adalah kapasitor yang jumlahnya besar. Jadi dia bisa untuk membackup sistem misalkan ya. Kalau misalkan sistemnya di ruangan ini ada CCTV, ada WiFi, gitu kan, yang minimal beberapa jam gitu kan, sebelum PLN yang nyala lagi. Kemudian ini ada power supply yang bisa menghasilkan tegangan tinggi ada untuk X-ray, RCT scan dan segala macam. Bisa menggunakan ini yang dia tegangannya di atas 300 volt. Kemudian diagram blok sekarang ini ya pertama dari sini inputnya harus masih dari PLN dari BDD gitu kan. Kemudian masuk ke dalam transformator ya, diturunkan tegangannya. Kemudian masuk ke rectifier dari arus AC diubah menjadi DC gitu kan, DC kemudian kemudian masuk ke filter diperbaiki sinyalnya untuk menghilangkan noise atau area yang masih terganggu. Kemudian masuk ke regulator ya disesuaikan dengan keluarnya 5 volt, 12 volt atau barulah yang outputnya nah secara lebih spesifik ya skematikanya seperti ini ya. Di sini ada trafo ya. Nah misalkan di sini ya 230 AC ini kita menggunakan channel yang 0 dan 15, berarti output dari transformator ini adalah 15 volt ya kan jauh nih dari 230 ke 15 nih. Jadi di sini di T bagian kiri ini ada parameter primer yang bagian kanan ini ada sekunder. Dia menurunkan tegangan dari 230 ke 15 volt. Kemudian
bagian sini ya saya menggunakan sumber arus AC dari rumah kita. Kemudian di sini ada lampu, di sini ada satu dioda, kemudian satu beban dan diamati menggunakan mikroskop. Nah, kita amati di sini bentuk gelombangnya. Ya. Pertama dari segi input ya. Input A ya, input A ini dia mengukur di bagian keluaran dari perangko di bagian awal gitu kan. Dia gelombangnya yang warna kuning, dia sinus gitu kan. Kemudian input B dia ditaruh di setelah dioda. Nah kita bisa lihat perbedaannya. Di sini terpotong sisi negatifnya, sisi negatifnya terpotong dia. Ini dihilangkan. Nah ini namanya penyiaran setengah gelombang dengan satu dioda. Kemudian yang kedua ini sekarang penyiaran gelombang penuh dengan dua dioda. Nah ini dia. Ini inputnya sama seperti tadi saya ambil dari awal. Kemudian outputnya ini setelah melewati dua dioda ya, dioda satu dan dioda dua di bawah. Nah ini dia lebih rapat lagi. Ya. Dia lebih rapat lagi dengan memotong apa namanya kembangnya ya, yang sisi negatifnya, siklus negatifnya dia dipotong ya. Ini hanya ada siklus positifnya aja. Ini power supply secara keseluruhan yang sudah dilengkapi dengan filter dan ini regulator ya. Jadi nanti di sini konsepnya adalah dia dapat memberikan dua output. Ya. Output pertama adalah output yang positif. Di sini kan pakai 7805. Jadi nanti harapannya di sini adalah plus 5 ohm. Kemudian di sini 7905 yang negatif 5 ohm. Ini yang kuning outputnya nih. Saya kasih outputnya 50 volt nih. Jadi dia besar sekali. Ini saya kasih 50 volt. Besar sekali. Kemudian yang B ini B ini mana? B yang setelah dioda bridge ya. Dia sekarang setelah penyiaran gelombang penuh 4 dioda ya. Dioda bridge seperti ini. Nah, kemudian kita bisa lihat sisi yang bagus di mana kira-kira. Nah, misalkan kita tambah lagi nih di bagian C. Bagian C kita ukur di bagian positif ya. Di sini. Nah, kita lihat dulu. Ya, kita amati yang bagian C.
kalau misalkan masih jelek seperti ini, bisa jadi filternya jelek. Ini nggak ada sesuatu yang bisa saya buka ya. Filternya itu berupa kapasitor. Jadi ada susunan kapasitor. Kapasitor itu fungsinya apa sih? Pertama, dia menyimpan energi listrik secara sementara. Ya. Jadi ada baterai misalkan, baterai, kemudian dia masuk ke kapasitor bank. Punya power bank kan? Nah, power bank itu isinya adalah baterai dan kapasitor. Ya, jadi dia sebelum masuk ke baterai, dia masuk ke kapasitor dulu tuh, diisi dikit-dikit, kemudian nanti diteruskan ke baterai. Gitu kan? Nah, terus nanti kalau ini mau dipakai, ya kan setelah dicas misalkan si power bank ini mau dipakai, gitu kan? Dia kan mengosongkan apa yang ada di baterai dan mengosongkan apa yang ada di kapasitor, gitu ya. Jadi kalau yang di baterai habis, ya dia ambil dari kapasitor habis ya sudah habis gitu ya, nanti dicas lagi, isi lagi dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kapasitornya ini dia difungsikan sebagai penyimpan energi sementara, ya fungsinya seperti itu ya. Tapi ya kapasitor ini nggak sendirian, dia ada kapasitor temannya yang fungsinya sebagai filter ya. Filter itu buat apa sih? Untuk membersihkan area-area yang ada. Misalkan kalau di mobil ada AC, ada filter. Sama halnya dengan ini, ya, yang disaring apanya? Yang disaring adalah area-area AC yang masih terbawa. Jadi kalau sudah masuk ke dalam penyaringan, yang keluar di akhir ya adalah ini, dia hanya gelombang yang